Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Lestari. Saya mahasiswa tingkat 2 dari jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Pada hari ini, saya akan melakukan penyuluhan mengenai pentingnya aktivitas fisik bagi remaja. Sebagaimana teman-teman ketahui, saat ini banyak remaja generasi milenial yang mengistilahkan dirinya sebagai kaum rebahan, tanpa mengetahui dampak terlalu banyak rebahan tersebut. Dalam penyuluhan hari ini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai pentingnya aktivitas fisik. Yang pertama, pengertian dari aktivitas fisik itu apa. Yang kedua, jenis-jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan oleh remaja. Yang ketiga, manfaat dari aktivitas fisik bagi tubuh kita. Keempat, contoh aktivitas fisik dan berapa kalori yang dapat dikeluarkan dari melakukan aktivitas fisik tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengetahui seberapa aktif tubuh kita dan berapa kalori yang dikeluarkan dalam melakukan aktivitas fisik tersebut. Beberapa materi yang akan saya sampaikan sudah terdapat dalam leaflet ini juga. Yang pertama, apa sih aktivitas fisik itu? Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran energi. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga tubuh dalam keadaan yang sehat dan seluruh anggota tubuh berfungsi dengan baik. Aktivitas fisik yang dilakukan anggota tubuh kita dapat menyebabkan pengeluaran tenaga oleh tubuh, sehingga dapat membantu dalam pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Aktivitas fisik dianjurkan dilakukan selama 30 menit setiap harinya untuk memberikan manfaat untuk tubuh. Terdapat bukti ilmiah yang menjelaskan bahwa melakukan aktivitas fisik dengan intensitas minimal 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu secara teratur dapat menurunkan resiko berbagai macam penyakit tidak menular dan resiko kematian dini akibat penyakit kronis. Umumnya, usia remaja adalah usia di mana periode penting dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu perkembangan yang paling penting di dalam otak yaitu perkembangan dalam mematangkan kemampuan untuk mengambil keputusan, mengembangkan kepribadian, dan kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Namun, sudahkah kita sebagai remaja milenial melakukan aktivitas fisik yang cukup? Jika dilihat dari pola hidup dan pola makan remaja saat ini, kita cenderung lebih banyak mengonsumsi makanan cepat saji, senang ngemil, dan jarang sekali melakukan aktivitas fisik. Remaja saat ini lebih senang duduk dalam waktu yang lama tanpa melakukan kegiatan lain selain hanya bermain gadget dan bermain komputer. Memang, saat ini kita dituntut lebih banyak duduk dalam jangka waktu lama daripada melakukan aktivitas lain, seperti di sekolah. Para remaja bisa duduk selama berjam-jam tanpa melakukan kegiatan lain, seperti peragangan tubuh untuk melancarkan peredaran darah. Padahal, kebiasaan duduk tersebut tidaklah baik untuk tubuh, karena dapat menyebabkan timbunan lemak yang berlebih sehingga dapat memicu berbagai penyakit tidak menular. Untuk mengatasi hal tersebut, remaja dapat memanfaatkan waktu jam pelajaran olahraga untuk melakukan aktivitas fisik secara maksimal, agar dampak kebiasaan duduk yang terlalu lama tersebut dapat diminimalisir. Penyakit tidak menular saat ini sudah bukan hanya diderita oleh orang yang lanjut usia saja, namun kita para remaja pun bisa saja terkena penyakit tersebut. Contohnya saja seperti obesitas. Kita para remaja biasanya masih menganggap bahwa kelebihan berat badan bukanlah masalah yang penting, karena dianggapnya kita ini masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Padahal, awal dari penyakit tidak menular ini karena kita enggan melakukan aktivitas fisik untuk membakar lemak yang berlebih di dalam tubuh kita. Timbulnya obesitas pada remaja saat ini banyak disebabkan karena kurang aktifnya tubuh dalam melakukan kegiatan yang dapat membakar lemak, dan pola makan yang salah yang melebihi dari kebutuhan tubuh kita. Setiap aktivitas fisik yang kita lakukan padahal dapat sangat bermanfaat untuk kesehatan, dibandingkan hanya dengan duduk diam selama berjam-jam tanpa melakukan kegiatan apapun. Melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dengan intensitas 30 menit setiap harinya dapat menurunkan resiko penyakit jantung koroner sebanyak 19% atau 1/5 kali lebih rendah. Aktivitas yang rutin kita lakukan setiap harinya bisa membuat prestasi akademik dan non-akademik kita menjadi lebih baik, karena kita memiliki pemikiran yang positif dan aura yang segar setiap harinya. Lalu, apa saja aktivitas fisik yang bisa kita lakukan? Secara umum, aktivitas fisik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat.
Yang pertama, aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ini umumnya hanya memerlukan sedikit tenaga dan tidak menyebabkan perubahan dalam pernafasan, yakni kita tidak merasa sulit untuk mengatur nafas. Saat melakukan aktivitas ini, kita masih bisa sambil berbicara atau mengobrol ataupun sambil bernyanyi. Contoh aktivitas fisik ringan yang bisa kita lakukan yaitu seperti berjalan santai, melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mengelapis jendela, membersihkan kamar, dan lain sebagainya. Kedua, aktivitas fisik sedang. Aktivitas ini bisa mengeluarkan sedikit keringat, namun denyut jantung dan frekuensi napas sedikit lebih cepat, namun tetap dapat berbicara. Contoh dari aktivitas ini yaitu seperti berjalan cepat, berkebun, memindahkan barang, menyuci motor, berolahraga seperti olahraga tenis meja, bowling, bersepeda, bermain skateboard, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aktivitas fisik berat. Aktivitas ini dikatakan berat karena tubuh mengeluarkan banyak keringat, denyut jantung dan frekuensi napas jadi meningkat kecepatannya, sampai kita merasa terengah-engah. Contoh aktivitas ini lebih banyak kepada olahraga yang dilakukan yang membutuhkan stamina baik dan energi lebih banyak seperti mendaki gunung, jogging, berlari, bermain basket, voli, bulu tangkis, sepak bola, dan olahraga yang membutuhkan energi lebih banyak lainnya. Lalu, apa saja manfaat yang dapat dirasakan jika kita rutin melakukan aktivitas fisik selain terhindar dari penyakit tidak menular? Manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Yang pertama, mempertahankan dan mengontrol berat badan. Rata-rata para remaja saat ini ingin mempertahankan berat badan ideal, namun masih enggan untuk melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Biasanya, para remaja ini ingin mendapatkan berat badan yang ideal dengan cara yang instan seperti mengonsumsi obat-obat langsing atau obat diet lainnya. Padahal hal tersebut dapat mengganggu metabolisme dalam tubuh mereka. Karena usia remaja adalah usia maksimal dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Namun, apabila pada usia remaja ini saja sudah terganggu, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terhambat dan tidak akan maksimal. Yang kedua, membantu dalam perkembangan kehidupan sosial remaja. Mengapa hal ini bisa berpengaruh jika kita melakukan aktivitas fisik? Karena umumnya para remaja akan lebih mudah bersosialisasi dengan teman sebayanya melalui aktivitas fisik yang memerlukan kerjasama anggota tim, seperti lomba pertandingan olahraga. Dalam sebuah pertandingan membutuhkan sebuah strategi tim sehingga mau tidak mau, remaja akan berkomunikasi dengan teman lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh. Aktivitas fisik yang dilakukan seperti contohnya senam bisa membuat tubuh kita menjadi lebih lentur dan banyak bergerak, sehingga kita tidak mudah lelah dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Oleh karena itu, kita bisa terhindar dari berbagai penyakit termasuk penyakit tidak menular. Yang keempat, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat. Aktivitas fisik yang kita lakukan bisa membuat otot lebih lentur dan tulang lebih kuat karena tubuh kita sudah terlatih untuk banyak bergerak. Yang kelima, lebih percaya diri. Hal ini bisa membuat para remaja lebih percaya diri karena remaja yang rutin melakukan aktivitas fisik akan terlihat lebih segar dan memiliki aura yang lebih ceria, sehingga membuat tingkat kepercayaan diri lebih meningkat. Umumnya remaja yang kurang melakukan aktivitas fisik, auranya lebih lemah, lesu, dan tidak bertenaga, sehingga akan berdampak pada prestasi belajarnya di sekolah. Selanjutnya, apa saja aktivitas yang bisa kita lakukan dan berapa kalori yang bisa kita keluarkan jika kita melakukan aktivitas tersebut? Contohnya seperti menyapu. Biasanya kita remaja, terutama remaja putri, sering disuruh oleh orang tua untuk menyapu lantai. Tapi kita masih saja enggan untuk melakukannya. Padahal jika kita menyapu lantai, kita bisa mengeluarkan banyak kalori. Setiap menit melakukan gerakan menyapu, kita sudah membakar kalori sebanyak 3,9 kalori per menit. Bayangkan, jika kita rajin menyapu setiap hari, berapa kalori yang bisa kita keluarkan? Selanjutnya berkebun. Kegiatan berkebun ini masih jarang sekali dilakukan oleh para remaja. Di samping karena lahan yang kurang memadai, juga karena tidak ada rasa ketertarikan untuk melakukan aktivitas ini. Padahal jika kita berkebun, kalori yang dikeluarkan saat berkebun yakni sekitar 5,6 kalori per menit dan 168 kalori per 30 menit atau setara dengan membakar kalori dalam sepiring nasi. Selanjutnya, kegiatan mengepel lantai. Kegiatan ini adalah kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan setiap hari. Namun,
Kita tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut mampu membakar kalori dalam tubuh. Mengepel lantai selama 30 menit mampu membakar kalori dalam tubuh kita sekitar 200 kalori. Kemudian menyetrika baju. Menyetrika baju biasanya kita lakukan untuk membantu orang tua. Kegiatan ini biasanya kita lakukan minimal 1-2 kali seminggu. Namun, biasanya kegiatan ini dilakukan setidaknya minimal 30 menit sekali. Kalori yang dia keluarkan selama 30 menit itu kurang lebih 126 kalori. Setelah kita melakukan berbagai aktivitas fisik, apakah kalori yang kita keluarkan bisa kita ketahui? Untuk mengukur seberapa aktif tubuh kita, biasanya kita mengukurnya dengan menggunakan alat yang bernama pedometer. Pedometer ini merupakan alat yang dipakai untuk mengukur jumlah langkah yang telah kita kerjakan. Alat pedometer ini biasanya akan dipasang pada pinggang, lengan, ataupun bagian tubuh lainnya. Alat ini juga sudah tersedia dalam bentuk aplikasi yang bisa kita unduh di ponsel kita. Aplikasi tersebut juga bisa memberitahu berapa langkah kaki yang sudah kita kerjakan dan berapa kalori yang sudah kita keluarkan. Untuk alat pedometer yang dipasang di pinggang atau tongkat tangan, biasanya digunakan saat kita olahraga seperti jogging maupun berlari. Namun saat ini ada juga aplikasi pedometer ini pada jam tangan. Fungsinya sama saja dengan pedometer yang terdapat pada ponsel ataupun yang dipasang di tubuh kita. Kita generasi milenial jangan mau hanya dibilang kaum rebahan. Ayo lakukan aktivitas fisik setiap hari demi mencegah berbagai penyakit. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya akhiri penyuluhan hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.